Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, syukur alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama di majelis ini dalam rangka untuk thalabul ilm, dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap hamba untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan, berikan kepada kita semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tidak lupa untuk senantiasa memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dipelajari. Salah satunya adalah kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kita berharap dan kita meminta kepadanya semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari pembahasan al-asma al-mansubah, yaitu isim-isim yang di-i'rab mansub, isim-isim yang dibaca mansub dengan tanda imma dengan fathah atau fathatain, imma dengan kasrah atau kasratain, imma dengan huruf alif, imma dengan huruf ya, ataupun dengan fathah yang diperkirakan, fathah yang disembunyikan. Perlu kita ingat bahwa isim-isim yang di-i'rab mansub dengan bacaan atau dengan tanda-tanda di atas yang telah saya sebutkan tadi ada 12 seperti yang dijelaskan oleh penyusun ya ketika beliau mengawali pembahasan al-asma al-mansubah. Salah satunya adalah al-maf'ulu bihi, kemudian di sana ada al-maf'ulu li ajlihi, dan di sana ada apa? Al-maf'ulu fihi. Di sana ada al-maf'ulu ya mutlak, dan di sana ada apa? Al-maf'ulu ma'ah. Begitu pula ya 7 pembahasan yang lainnya setelah dari 5 pembahasan yang semua diawali dengan istilah apa? Al-maf'ulu. Pada pembahasan sebelumnya, saudaraku dan saudariku seiman, kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama dari isim-isim yang di-i'rab mansub dengan 5 tanda nasab di atas.
Apa pembahasan yang sudah kita bahas? Yaitu al-maf'ulu bihi. Apa itu al-maf'ulu bihi? Seperti yang telah kita ketahui bersama, adalah isim mansub yang terletak sesudah fi'il dan fa'il, dan dia berkedudukan sebagai objek penderita. Dia berkedudukan sebagai objek untuk sasaran dari pekerjaan fa'il. Itulah sekelumit tentang al-maf'ulu bihi, yaitu objek penderita. Dan pada pembahasan sebelumnya juga kita telah membahas tentang pembagian fi'il. Ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Di dalam pembahasan fi'il ma'lum ada muta'addi dan ada lazim. Untuk pembahasan fi'il muta'addi ada yang membutuhkan satu maf'ul bihi, ada pula yang membutuhkan lebih dari satu maf'ul bihi. Baik yang lebih dari satu maf'ul bihi itu asalnya mubtada khobar ataupun tidak berasal dari mubtada khobar. Itu pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita juga telah membahas pada pertemuan yang lalu tentang al-maf'ulu bihi. Dia ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Akan tetapi pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan 2 bentuk. 3 bentuk dari pembagian maf'ul bihi itu adalah maf'ul bihi berupa isim zahir, maf'ul bihi berupa isim dhamir, dan maf'ul bihi berupa masdar muawwal. Dan kemarin untuk pembahasan yang pertama dan yang kedua saya bahasakan lebih luas, yaitu ada maf'ul bihi berbentuk mu'rab, isim mu'rab, isim zahir, ada pula maf'ul bihi berbentuk isim mabni secara khusus, yaitu dhamir. Ini poin-poin yang harus kita pahami bersama agar di dalam menentukan kata di dalam sebuah kalimat, di mana kalimatnya itu adalah jumlatun fi'liyah, kita bisa sesegera mungkin untuk menentukan mana predikat, mana subjek, dan mana objek, atau mana fi'il, mana fa'il, dan mana maf'ul bihi. Dan ingat, maf'ul bihi tidak semata-mata berbentuk isim zahir atau isim mu'rab, tapi bisa juga berbentuk isim dhamir atau isim mabni. Dan pembahasan yang ketiga bisa pula berbentuk masdar muawwal. Ini poin yang penting yang harus antum dan antunna pahami bersama, terus diulang, terus dibaca, terus dipahami, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas apa yang kita inginkan, atas apa yang kita cita-citakan, yaitu bisa memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, salah satunya ilmu nahwu dengan baik dan benar. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua dan insya Allah pembahasan yang ketiga dari isim-isim yang di-i'rab mansub. Isim yang kedua dari isim-isim yang di-i'rab mansub adalah al-maf'ulu li ajlihi, dan yang ketiga adalah al-maf'ulu fihi. Apa al-maf'ulu li ajlihi? Bisa antum dan antunna lihat semua di halaman yang ke-128 dan seterusnya. Maf'ul li ajlihi adalah isim yang berfungsi, isim yang berguna untuk menjelaskan sebab ataupun motif terjadinya perbuatan, terjadinya kata kerja.
Nah, ini penting untuk antum dan antuna pahami terlebih dahulu. Jadi maf'ul li ajlihi adalah bentuk isim yang kegunaannya, yang fungsinya, yang keberadaannya dia di dalam sebuah kalimat adalah menjelaskan, menerangkan sebab ya atau motif terjadinya fiil, terjadinya kata kerja. Ya. Sudah barang tentu di dalam mempelajari atau di dalam memahami pembahasan yang kedua dari isim-isim yang mansub ini, kita tidak akan lepas dari pembahasan al-jumlatul ismiyah, yaitu al-jumlatul fi'liyah. Yaitu pembahasan al-jumlatul fi'liyah. Mengapa? Karena definisi pengertian dari al-maf'ul li ajlih adalah isim yang berfungsi, isim yang menjelaskan sebab ataupun motif terjadinya kata kerja. Jadi tidak lepas dari yang namanya fi'il, tidak lepas dari yang namanya jumlatun fi'liyah. Beda dengan maf'ul bihi, yaitu isim yang menjadi objek penderita dari pekerjaan fa'il. Sedangkan li ajlihi, maf'ul li ajlihi adalah isim yang berfungsi untuk menerangkan, untuk menjelaskan mengapa, kenapa fi'il itu terjadi. Jadi ketika kita membuat kalimat, ketika kita membuat kalimat, misalnya kata na'am, hafidtu. Di sini kita dapati ada fi'il dan juga ada fa'il. Kemudian kita lanjutkan dengan kata al-Qur'ana, sebagai objek. Karena fi'il dalam kata hafidtu di sini, saudaraku dan saudariku, adalah fi'il yang memerlukan objek penderita, atau di dalam istilahnya disebut dengan fi'il muta'addi. Maka tidak cukup kalau kita hanya menyelesaikan pada subjek saja, hanya sampai pada subjek saja. Maka kita harus melanjutkan pada bentuk objek yang dituntut oleh fi'il muta'addi, oleh kata kerja aktif transitif, yaitu hafidhah. Hafidhah. Nah, maka ketika saya melanjutkan hafidtul Qur'ana, hafidtul Qur'ana hubban lahu. Hubban lahu. Maka kata hubban di sini kita katakan sebagai maf'ul li ajlihi, yaitu isim, dan yang lainnya yang menerangkan sebab terjadinya kata kerja. Jadi kata hubban, menyukai, kata hubban, mencintai di sini adalah isim yang keberadaannya itu ada di dalam jumlah fi'liyah ini karena menerangkan sebab motif terjadinya fi'il hafidtu. Maka kita artikan, saya menghafalkan Al-Quran dikarenakan hubban lahu, dikarenakan rasa cinta, rasa senang, rasa menyukai terhadap Al-Quran. Nah, keberadaan hubban di sini, wahai saudaraku dan saudariku, jika kita amati dengan baik dan benar, jika kita pahami dengan baik dan benar, apakah hubban di sini ismun? Sudah barang tentu isim. Apakah hubban di sini i'rabnya mansub? Sudah barang tentu i'rabnya mansub. Apakah hubban di sini, isim ini di dalam kalimat ini menerangkan sebab
terjadinya kata hafidha? Na'am. Menerangkan sebab terjadinya kata apa? Hafidha, yaitu menghafalkan. Ya. Maka seperti yang tadi dijelaskan oleh penyusun, maf'ul li ajlih adalah isim yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, untuk menerangkan sebab ataupun motif terjadinya apa? Ya, perbuatan, terjadinya kata kerja. Dan ingat wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa maf'ul li ajlihi ini ya memiliki ya ketentuan, memiliki syarat yang harus kita pahami bersama. Ketentuan syarat yang berlaku pada maf'ul li ajlihi ini bisa antum dan antunna lihat ya, cermati, pahami di halaman 129 ya. Di bagian akhir di halaman tersebut diterangkan bahwa ya maf'ul li ajlih memiliki beberapa ketentuan. Ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan ya isim itu menjadi apa? Maf'ul li ajlihi dalam sebuah jumlah fi'liyah. Dalam sebuah apa? Kalimat fi'liyah. Apa kata penyusun? Yang pertama, saudaraku dan saudariku, maf'ul li ajlihi ya harus senantiasa ya menggunakan bentuk apa? Masdar. Harus apa? Berbentuk isim masdar. Sekedar mengingat akan pembahasan kita ya ketika kita membahas ilmu sharaf, bahwa masdar adalah isim yang diproses dari apa? Fi'il. Ya, jadi kalau kita mentasrif suatu fi'il dengan tasrif istilahi, maka di sana akan kita dapati ada urutan-urutannya, ada bentuk-bentuk istilah dan perubahan apa? Bentuk katanya. Apa yang pertama? Di sana ada fi'il madhi, di sana ada fi'il mudhari', di sana ada masdar, di sana ada isim fa'il, di sana ada isim maf'ul, di sana ada fi'il amr, di sana ada fi'il nahi dan seterusnya. Ya. Maka masdar adalah isim yang terbentuk dari apa? Fi'il. Atau fi'il kata kerja yang dirubah menjadi apa? Isim kata benda dan semisalnya. Apakah pertanyaannya? Apakah semua masdar bisa dijadikan sebagai apa? Maf'ul li ajlih. Bisa dijadikan sebagai isim yang menerangkan sebab ataupun motif terjadinya apa? Kata kerja di dalam jumlah fi'liyah. Sudah barang tentu saudaraku dan saudariku, tidak semua masdar. Hanya masdar-masdar yang dikhususkan ya agar masdar itu bisa berkedudukan sebagai apa? Maf'ul li ajlihi. Yaitu apa? Ya, af'alul qulub. Masdar yang memiliki makna, yang memiliki arti, yaitu apa? Sebagai pekerjaan hati. Jadi isim masdar yang menunjukkan arti apa? A'malul qulub, amalan-amalan hati. Ya, seperti yang disebutkan oleh penyusun. Di sana ada kata hubban. Di sana ada kata ikraman. Hubban karena cinta. Ikraman karena hormat. Hayaan karena malu. Syafaqatan karena kasihan. Huznan karena sedih. Rahmatan karena sayang. Khaufan karena takut dan seterusnya. Ya, di sini penyusun menyebutkan ya kurang lebih ada berapa? Ya, ada beberapa kata, yaitu ada 14 kata. Ada 14 kata yang masuk ke dalam pembahasan apa? Ya, af'alul qulub. Ya, ada 14 kata yang disebutkan oleh penyusun yang masuk ke dalam pembahasan apa? Masdar, dan dia menunjukkan arti apa? Af'al al-qulub, yaitu pekerjaan apa? Hati. Ya, salah satunya apa tadi? Ya, yaitu kata hubban, kata ikraman, kata khaufan, kata huznan, kata rahmatan, kata syafaqatan dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua adalah apa? Proses dari apa? Fi'il. Sehingga dia
terbentuklah dia menjadi apa? Masdar setelah mengalami proses tasrif bentuk apa? Istilahi. Karena yang telah kita pelajari, ya, memproses kata dalam bahasa Arab itu ada yang berbentuk tasrif lughawi, ada pula yang berbentuk apa? Tasrif istilahi. Nah, bentuk-bentuk yang disebutkan di sini oleh penyusun adalah apa? Proses dari perubahan tasrif apa? Istilahi. Tasrif yang berbentuk apa? Horizontal. Karena di sana ada vertikal, ya, mengikuti dhamir, ada pula yang apa? Horizontal. Seperti yang telah kita pelajari. Nah, kembali kepada contoh tadi hubban. Sudah barang tentu hubban di sini tidak kita pungkiri dia adalah bentuk apa? Masdar. Bukan bentuk apa? Dia isim fa'il, bukan pula dia isim maf'ul, bukan pula dia isim zaman, isim makan, apalagi dia apa? Isim alat. Karena di dalam tasrif istilahi, saudaraku dan saudariku, kita mendapati isim itu diantaranya ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, ada isim makan, ada isim apa? Isim alat. Ya, jadi ada isim zaman, ada isim makan, dan ada isim alat. Nah, kata hubban di dalam contoh yang saya buat ini, naam, kita katakan dia masdar. Dan masdar hubban di sini, bentuk hubban di sini dan yang semisalnya, ya, adalah apa? Yang menjelaskan pekerjaan apa? Hati. Ya, cinta, senang, ya. Ini adalah amalan hati, bukan amalan di luar apa? Hati. Maka syarat ketentuan yang harus kita perhatikan agar isim itu bisa menjadi kedudukan maf'ul li ajli dalam jumlah fi'liyah, apa tadi ketentuannya, saudaraku dan saudariku? Dia harus berbentuk ismul masdari, isim masdar. Yang kedua, dia harus menunjukkan apa? Arti makna af'alul qulub. Af'alul qulub artinya apa? Pekerjaan amaliyahnya apa? Hati. Kemudian dijelaskan di sini yang terakhir, untuk menentukan, untuk mendapatkan, ya, maf'ul li ajli dalam sebuah kalimat, maka kata penyusun bisa kita gunakan dengan adanya kata tanya apa? Mengapa? Mengapa hal itu terjadi? Mengapa menghafal Al-Quran itu terjadi pada diri Anda, pada diri saya? Maka di sana akan hadir sebuah jawaban apa? Hubban lahu. Dikarenakan kecintaan orang tersebut terhadap apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi sekali lagi, ya. Hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita pahami agar kita bisa menentukan bentuk maf'ul li ajli dalam sebuah apa? Jumlah fi'liyah. Apa tadi? Saudaraku dan saudariku, tolong ungkapkan, sodorkan di dalam kalimat tersebut, ya, pertanyaan apa? Mengapa hal itu terjadi? Dan yang semisalnya. Ketika pertanyaan mengapa hal itu terjadi dan yang semisalnya kita ungkapkan di dalam sebuah kalimat tersebut, lalu kita dapati jawaban, ya, li ajli bla bla bla, karena ini, karena itu, maka jawaban itulah yang menjadi apa? Bentuk kedudukan apa? Saudaraku, saudariku, maf'ul li ajlihi. Perhatikan contoh lain misalnya yang disebutkan oleh penyusun. Shallaitu imanan billah. Perhatikan, shallaitu imanan billahi. Aku melaksanakan salat, ya, karena iman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah kalimat fi'liyah karena diawali oleh apa? Kata kerja. Di mana ada fi'il maklum, kemudian ada fa'il, kemudian ada apa di sini, ya, maf'ul li ajlihi. Nah, apakah boleh, ya, maf'ul li ajlihi itu terletak sesudah fa'il? Diperbolehkan, seperti contoh yang kita dapati di buku ini. Shallaitu, ada fi'il dan ada fa'il. Fa'ilnya apa? Berbentuk dhamir.
Shallaitu, saya melaksanakan apa? Salat. Imanan, langsung di situ apa? Kita dapati ada maf'ul li ajlihi. Atau misalnya ya, kita letakkan maf'ul li ajlihi itu setelah apa? Maf'ul bihi. Ya. Diperbolehkan seperti contoh yang ada di papan tulis ini. Hafidtul Qur'ana hubban lah. Saya menghafalkan Al-Qur'an tersebut dikarenakan apa? Kecintaan, rasa cinta, ya, rasa senang ya terhadap itu Al-Qur'an. Maka terjadilah apa? Perbuatan, tindakan berupa apa? Menghafal. Contoh yang berikutnya, ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Ataitul madrasata. Di sana ada jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bihi, kemudian ada maf'ul li ajlihi. Kata apa di sana? Raghbatan. Ma mana raghbatan? Yaitu apa? Karena ada raghbah, karena ada kecintaan yang begitu besar terhadap apa itu ilmu. Jadi ataitul madrasata, saya mendatangi itu madrasah ya, raghbatan fil ilmi, karena keinginan kuat ya, karena kemauan yang sangat kuat, karena keinginan kuat untuk apa? Mendapatkan atau mencintai itu ilmu. Terjadilah itu apa? Perbuatan berupa atayati itayatan, yaitu apa? Mendatangi sebuah tempat namanya apa? Madrasah. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, zurtu aliyan hubban lahu. Ya, saya mengunjungi si Ali karena apa? Cintaku kepadanya. Jadi zurtu aliyan hubban lahu. Aku mengunjungi si Ali hubban lahu, karena cinta kepadanya. Maka terjadilah itu bentuk perbuatan berupa apa? Zara yazuru. Ya. Kemudian yang terakhir, dharabatul walada ta'diban lahu. Ya, saya memberikan pendidikan dengan apa? Bentuk memukul salah satunya yang tidak menyakiti, al-walada, kepada seorang anak laki-laki, ta'diban lahu. Karena apa? Karena saya ingin apa? Memberikan pendidikan, mengajarkan adab, mengajarkan ilmu kepada si anak tersebut. Maka kata ta'diban, tolong antum dan antuna cermati baik-baik. Kata ta'diban, kata hubban, kata raghbatan, kata imanan, 4 kata yang antum dan antuna dapati di masing-masing contoh yang disusun, yang disebutkan oleh penyusun ini, semua adalah berbentuk apa? Isim. Isimnya adalah masdar. Masdarnya menunjukkan af'al al-qulub, yaitu apa? Amalan hati, imanan, keimanan, keyakinan, kepercayaan, amalan hati. Kemudian raghbatan, ya, kecintaan yang begitu besar, amalan hati. Hubban, ya, kecintaan, ya, amalan hati pula. Ta'diban, ya, mendidik. Ya sudah barang tentu mendidik di sini adalah apa? Mendidik dengan apa? Hati. Jadi saudaraku dan saudariku, cukup jelas bagi kita semua bahwa maf'ul li ajlih adalah isim. Maf'ul li ajlih adalah apa? Isim yang di-i'rab apa? Mansub, yang terletak sesudah fi'il ma'lum, yang menerangkan sebab terjadinya fi'il ma'lum itu ada di dalam jumlah fi'liyah. Ya. Jadi sekali lagi, maf'ul li ajlih adalah apa? Isim. Ya kan? Isim yang i'rabnya apa tadi saudaraku dan saudariku? Mansub. Ya kan? Dan isim yang ada pada maf'ul li ajlih itu disyaratkan harus masdar dan menunjukkan arti apa? Af'al al-qulub, amalan hati. Jika tidak menunjukkan amalan hati, seperti saya membuat bentuk masdar. Kata apa? Sami'a yasma'u sam'an, kataba yaktubu katban kitabatan, nadhara yanzuru nadharan nadharatan. Perhatikan, kata sam'an, kata kitabatan, kata nadharan, bentuk masdar. Aisyah, betul ya? Bentuk masdar. Akan tetapi masdar-masdar tersebut sam'an, ya, pendengaran, kitabatan,
tulisan, nadharan, penglihatan dan seterusnya, apakah dia menunjukkan apa? Af'alul qulub? Jawabannya apa? Tidak. Jadi isim ya yang dikhususkan harus apa? Masdar. Masdarnya tidak boleh semua bentuk masdar, tapi harus apa? Harus masdar yang menunjukkan arti af'alul qulub. I'rabnya dia apa? Mansub, dan menerangkan sebab terjadinya itu kata kerja. Terletak sesudah fiil yang maklum, kata kerja yang apa? Aktif, dan dia terletak sesudah apa? Fa'il. Maka ya ketika penjelasan tersebut ya telah apa kita pahami dengan baik dan benar, maka insya Allah ya kita akan mendapati kemudahan ya, mendapati apa? Kemudahan ketika kita dihadapkan ya kepada ya kalimat-kalimat yang di situ ada apa? Maf'ul li ajlihi. Ya. Contoh misalnya kita memiliki bentuk kalimat hadara aliyun ikraman lil mudarrisi. Hadara aliyun ikraman lil mudarrisi. Arti dalam bahasa kita, si Ali telah hadir karena apa? Menghormati apa? Pak guru. Hadara aliyun ikraman lil mudarrisi. Pertanyaan saya, dari jumlah fi'liyah di atas, hadara aliyun ikraman lil mudarrisi, mana yang kedudukannya sebagai isim yang menerangkan sebab terjadinya apa? Fi'il. Kira-kira mana? Dari kalimat hadara aliyun ikraman lil mudarrisi, mana kira-kira dari beberapa kata yang tadi saya sebutkan yang kedudukannya sebagai apa? Isim ya, mansub ya, yang menerangkan sebab motif terjadinya apa? Fi'il atau kata kerja. Mana? Saudaraku, saudariku? Naam. Kita katakan yaitu kata apa? Ikraman. Apa artinya ikraman? Menghormati, memuliakan. Menghormati, memuliakan. Jadi si Ali ini hadir di tempat tersebut ya, terjadilah perbuatan hadara. Alasannya apa? Karena apa? Karena si Ali ini ikram. Karena si Ali ini memuliakan, menghormati. Siapa yang dihormati? Siapa yang dimuliakan dengan dia hadir di tempat itu? Al-mudarris, yaitu seorang apa? Guru. Maka ikraman, kalaulah tidak apa? Ya, di situ diberikan syakl apa? Fathatain, maka dipastikan akan kita baca dengan bacaan apa? Mansub. Salah satunya dengan apa? Fathatain. Mengapa? Karena di benak kita sudah terekam bahwa maf'ul li ajlih adalah isim mansub, ya kan, berbentuk masdar af'alul qulub, terletak sesudah fi'il maklum ya, yang menerangkan sebab motif terjadinya itu apa? Fi'il. Sudah tersimpan di sini. Makanya ingat ya, tolong dipahami baik-baik. Definisi maf'ul bihi itu apa? Definisi maf'ul li ajli itu apa? Definisi maf'ul fihi itu apa? Dan seterusnya. Kalau itu sudah kita ingat, sudah kita hafal, sudah kita pahami, insya Allah saudaraku dan saudariku, tidak akan sulit bagi kita untuk menentukan, ya, menyebutkan kedudukan apa? Kata di dalam sebuah kalimat. Contoh misalnya ditanya, dari kalimat ini mana maf'ul bihnya? Dari kalimat ini mana maf'ul li ajlihnya? Ada atau tidak maf'ul bihnya? Ada atau tidak maf'ul li ajlihnya? Kalau kita sudah paham apa itu maf'ul bihi, dengan bentuk-bentuknya, dengan pembagiannya, kemudian kita paham pula apa itu maf'ul li ajlihi, ya kan? Dengan penjelasannya, dengan syarat dan ketentuannya, fa insyaallah kita akan dengan mudah menentukan, oh ini loh maf'ul bihi, oh ini loh maf'ul li ajlihi. Jadi sekali lagi ya, ini saya sampaikan kepada antum dan antunna, karena dengan tanpa menghafal, dengan tanpa memahami, kita belajar bahasa Arab, terutama kaidah ilmu nahwu,
sungguh ya sulit saudaraku kalau kita enggan untuk apa? Menghafal, enggan untuk apa? Memahami, ya, enggan untuk terus ya mengulang dan terus mengulang. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya apa yang kita cita-citakan, ingin menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, terutama apa? Mengerti salah satunya tentang apa? Kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Nah, kemudian contoh yang berikutnya misalnya ya. Di sana ada kalimat misalnya apa? Ya, safara Khalidun ilal qaryati syauqan li ahlihi. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau misalnya di sana ada kalimat ya, safara Khalidun ilal qaryati syauqan li ahlihi. Ya, kalau saya bertanya kepada antum dan antunna semua ya, akan kalimat tadi misalnya apa? Nah, safara, nah. Kemudian apa? Khalidun ya, ilal qaryati, nah. Apa tadi? Nah. Syauqan, na'am, li ahlihi. Oke. Ini adalah kalimat apa? Kalimat fi'liyah saudaraku. Ini adalah jumlah apa? Jumlatun fi'liyah. Sebagaimana tadi hafidtu. Sebagaimana tadi apa? Hadara. Ya kan? Khalidun atau Aliyun. Ikraman lil mudarrisi dan seterusnya. Semua yang tadi disebutkan atau yang disebutkan oleh penyusun di dalam bukunya tadi, semua diawali dengan apa? Bentuk fi'il, bentuk kata kerja. Ya. Nah, kalimat safara Khalidun ilal qaryati syauqan li ahlihi. Khalid ya mengadakan safar, perjalanan jauh ke sebuah kampung. Ilal qaryati, ke sebuah apa? Desa, syauqan li ahlihi. Apa artinya? Karena rindu, karena kangen, li ahlihi, kepada siapa? Keluarganya. Pertanyaan yang sama untuk antum dan antunna semua, kira-kira dari beberapa kalimat yang ada di dalam jumlah fi'liyah ini, mana yang berkedudukan sebagai maf'ul li ajlihi? Mana yang berkedudukan sebagai apa? Maf'ul li ajlihi. Maka antunna akan menjawab apa? Sudah barang tentu kata apa? Syauqan. Apa artinya tadi? Rindu, kangen, ya kan? Jadi syauqanlah yang berkedudukan sebagai apa? Maf'ul li ajlihi. Pertanyaannya, wahai saudaraku dan saudariku, mengapa kata syauqan di sini? Kata hubban di sini, kata ikraman di sana, dan bentuk-bentuk yang lainnya dikatakan sebagai maf'ul li ajlihi, yaitu isim mansub berbentuk masdar yang menerangkan sebab motif terjadinya apa? Fi'il. Karena jelas fi'il safara, fi'il hafidha tidak akan ada dalam dua contoh kalimat ini jika dua kata ini tidak ada. Betul kan? Jadi tidak mungkin si Khalid itu safar ya, malah mengadakan perjalanan jauh ke kampungnya kalau bukan karena apa? Rindu. Tidak mungkin seorang muslim itu menghafalkan itu Al-Quran kalau bukan karena apa? Kecintaannya terhadap itu Al-Quran. Kecintaannya terhadap apa? Keutamaan menghafal Al-Quran. Maka syauqan wa hubban, dua-duanya nampak jelas isim yang i'rabnya mansub. Ya kan? Nampak jelas apa? Isim yang i'rabnya apa? Nasab. Salah satunya dengan tanda apa? Fathah. Dan dia dua-duanya berbentuk apa? Masdar. Menunjukkan amalan apa? Hati. Menerangkan apa? Terjadinya ini kata kerja. Maka tidak mungkin kita baca safara Khalidun ilal qaryati apa? Syauqun wala syauqin. Mustahil kita baca seperti itu. Limada? Karena maf'ul li ajlih adalah isim yang ada di dalam bab pembahasan apa? Isim yang di-i'rab apa? Mansub. Maka tidak mungkin kita baca marfu. Tidak mungkin pula kita baca apa? Majrur. Limada?
Karena maf'ul li ajli, saudaraku dan saudariku, adalah salah satu ya dari pembahasan isim-isim yang harus di-i'rab apa mansub dengan tanda apa? Fathah, dengan tanda apa? Kasrah, dengan tanda apa? Ya alif, dengan tanda apa? Ya, dengan tanda apa? Fathah muqaddar. Maka ini perlu dan harus antum dan antuna ingat baik-baik tentang apa itu maf'ul na'am li ajlihi. Dan saya sarankan ya kepada antum ya dan antunna semua untuk selalu dan senantiasa berlatih ya, karena ya dengan kita berlatih dan terus kita berlatih, mencoba dan terus kita mencoba, insya Allah kita akan mendapatkan apa? Kemudahan ya dari apa yang kita cita-citakan. Itu pembahasan yang kedua dari al-asma al-mansubah. Pembahasan yang ketiga dari al-asma al-mansubah adalah apa? Al-maf'ulu apa? Fihi. Ya. Jadi tadi yang kedua adalah apa? Al-maf'ulu na'am li ajlihi. Kemudian ats-tsalitsah adalah apa? Al-maf'ulu fihi. Nah, al-maf'ulu fihi. Ini yang akan kita bahas. Jadi ingat, maf'ul bihi adalah isim mansub ya, yang terletak sesudah fi'il apa? Maklum, dan dia berkedudukan sebagai apa? Objek penderita dari si fa'il, dari si subjek. Maf'ul li ajlih adalah isim mansub ya, yang menerangkan sebab terjadinya apa? Fi'il dalam jumlah apa? Fi'liyah. Sedangkan al-maf'ulu fihi ya, seperti yang dijelaskan ya oleh penyusun ya di dalam bukunya, al-maf'ulu fihi adalah ya isim ya dzaraf yang menunjukkan keterangan waktu ataupun tempat ya terjadinya apa ya, terjadinya fi'il, terjadinya apa? Kata kerja. Jadi al-maf'ulu fihi, saudaraku dan saudariku, adalah bentuk dzaraf, bentuk apa? Kata keterangan. Dan pernah kita pelajari bahwasanya dzaraf itu ada dua, ada dzarfuz zaman, yaitu kata keterangan yang menunjukkan waktu, dan ada dzarfu madza al-makan, yaitu kata keterangan yang menunjukkan apa? Tempat. Maka al-maf'ulu fihi adalah bentuk susunan apa? Dzaraf dan madhruf. Kata keterangan tempat ataupun kata keterangan waktu dan isim sesudahnya yang apa? Dimadhrufkan, dimajrurkan. Ya. Yang apa? Yang berkedudukan menjelaskan, yang berkedudukan menunjukkan ya tempat atau waktu terjadinya apa? Fi'il, kata kerja. Itulah al-maf'ulu fihi. Jadi tolong antum dan antuna pahami baik-baik. Jadi al-maf'ulu fihi adalah ya bentuk susunan dzaraf madhruf. Kata keterangan, baik kata keterangan waktu ataupun kata keterangan tempat, dan isim yang terletak sesudahnya yang menerangkan, yang menjelaskan kapan atau di mana fi'ilnya kata kerja itu terjadi. Jadi ketika antum mendapati sebuah kalimat, lalu di dalam kalimat itu antum dapati ada kata keterangan, imma dzarfuz zaman awil makan. Kemudian ketika antum ungkapkan pertanyaan kapan atau di mana kata kerja itu terjadi, lalu jawabannya antum dapati di dalam kalimat tersebut. Misalnya apa? Misalnya didapati apa? Amamal masjidi. Misalnya didapati apa? Yaumas sabti. Maka pastikan kata amamal masjidi yaumas sabti itu sebagai apa? Al-maf'ulu fihi. Yaitu apa? Ya. Dzaraf, susunan dzaraf madhruf yang i'rabnya apa? Mansub
Ya, susunan apa? Dhorof. Di situ ada dhorofnya yang i'rabnya apa? Mansub, dan gandengannya sudah barang tentu madhuruf yang menjelaskan kapan atau di mana fi'il itu terjadi. Perhatikan saudaraku dan saudariku, contoh yang ya kita bisa cepat memahami akan al-maf'ulu apa? Fihi. Minal mithal. Salah satu contoh misalnya yaitu kata apa? Nasumu. Nah, nasumu, na'am, nasumu syahra Ramadhan. Perhatikan baik-baik. Nasumu syahra Ramadhan. Perhatikan, ini adalah jumlatun fi'liyah. Ini adalah kalimat fi'liyah yang sudah barang tentu di dalamnya minimal ada unsur apa? Predikat, dan ada unsur apa? Subjek. Nah, kita dapati tidak? Nasumu. Nasumu di sini adalah apa? Bentuk fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir apa? Nahnu. Aisah. Jadi dari kata apa? Yasumu, yasumani sampai asumu, nasumu. Aisah. Ya. Nasumu. Kami sedang melaksanakan ibadah puasa syahra Ramadhana, pada bulan Ramadan. Maka kata syahra Ramadan ini karena di dalamnya kita dapati yaitu apa? Dzarfun. Ya, kemudian apa? Madrufun, yaitu kata keterangan apa? Waktu. Nah, kata keterangan waktu atau tempat saudaraku dan saudariku syahra. Na'am, dzarfuz zaman. Jadi seperti yang tadi telah saya terangkan, dzaraf terbagi menjadi berapa? Naam. Jadi dzarfun, naam, tanqasim ila qismain, yaitu az-zaman, kemudian apa? Al-makan. Ada kata keterangan yang menunjukkan waktu, salah satunya adalah apa? Syahra, sa'ata, yauma, ya kan? Kemudian usbu'a dan seterusnya. Kemudian ada al-dzarfu al-makan, kata keterangan yang menunjukkan arti tempat, seperti apa? Amama, fawqa, wara'a, baina, khalfa, tahta, dan seterusnya. Itu adalah kata keterangan yang menunjukkan apa? Arti tempat. Oke. Nasumu syahra Ramadhan. Kami akan atau sedang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Syahra Ramadan. La naqra syahru wala syahri. Limadha? Karena al-maf'ulu fi adalah dzaraf yang terletak sesudah fi'il dan fa'il, dan dzaraf tersebut menerangkan kapan atau di mana terjadinya itu fi'il. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya maf'ulu fi dzaraf madruf, ya kan? Ini ada dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Jadi tidak mungkin kita baca nasumu syahru Ramadhana atau nasumu syahri Ramadhana. Limadha? Mengapa harus kita baca nasumu syahru Ramadhan? Karena maf'ul fi. Karena susunan bentuk dzaraf madruf yang terletak sesudah fi'il dan fa'il dan menerangkan kapan atau di mana fi'il itu terjadi. Maka pastikan dzaraf madhruf itu i'rabnya mansub. I'rabnya apa saudaraku saudariku? Mansub. Ini penting untuk antum dan antunna pahami tentang pembahasan apa? Al-maf'ulu fihi. Jadi untuk memudahkan pemahaman antum dan antunna, apa itu maf'ul fihi? Ingat, yaitu bentuk kata keterangan waktu ataupun tempat dan kata sesudahnya yang ada dalam sebuah kalimat, yang ada di dalam sebuah apa? Jumlah. Kemudian keberadaan dzaraf madruf itu menjelaskan, ingat baik-baik, menjelaskan, menerangkan kapan atau di mana fi'il itu terjadi. Ketika pertanyaan itu kita sodorkan, kapan, ya, di mana, ya, perbuatan itu terjadi, lalu di dalam kalimat itu ada jawabannya, yaitu apa? Contohnya apa? Pada bulan Ramadan, ya kan?
Misalnya apa? Qara'tul Qur'ana, misalnya apa? Amamal masjidi. Saya membaca Al-Qur'an ada di depan masjid. Maka amamal masjidi ada dzaraf makan dengan madzrufnya dipastikan adalah maf'ul fihi. Adalah apa? Maf'ul fihi. Karena apa? Memberikan jawaban ketika ditanyakan kapan ya puasa itu dilakukan, jawabannya syahrul Ramadan. Di mana membaca Al-Qur'an itu dilakukan? Jawabannya adalah amamal masjidi dan seterusnya. Ini dua pembahasan dari isim-isim yang mansub, yaitu apa? Saudaraku, saudariku, al-maf'ulu li ajlihi dan al-maf'ulu fihi. Dua-duanya ya adalah isim yang harus di i'rab mansub, dan perlu diingat maf'ul li ajlih adalah bentuk masdar af'alul qulub dengan i'rab mansub yang menerangkan sebab motif terjadinya kata kerja. Di dalam menerjemahkan apa maf'ul li ajlih, tolong ditambahkan apa? Karena ya. Sedangkan maf'ul fihi adalah bentuk dzaraf madzruf kata keterangan. Nah, di bukunya disebutkan ya bentuk-bentuk apa? Dzaraf. Salah satunya di halaman 131 dan seterusnya, kata keterangan baik tempat ataupun waktu ya, saudaraku, baik tempat ataupun waktu yang menjelaskan kapan, ingat, kapan atau di mana kata kerja itu terjadi. Semoga sedikit penjelasan ini ya bisa menambah ya wawasan, pemahaman antum dan antunna semua tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu, dan semoga ini semua Allah Subhanahu wa taala jadikannya sebagai sebaik-baik perbekalan untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Pesan saya untuk antum antunna semua, tetaplah bersungguh-sungguh ya, tetaplah bersungguh-sungguh di dalam menggapai apa yang antum dan antunna cita-citakan. Berusahalah dengan maksimal dan jangan pernah lupa mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah lah yang mampu menjadikan manusia itu tidak mengerti menjadi mengerti, sebagaimana firman-Nya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah satu-satunya zat yang mampu mengajarkan kepada umat manusia akan sesuatu yang tidak ia ketahui. Saya dan guru-guru kita hanyalah ya wasilah, perantara untuk sampainya ilmu itu kepada kita masing-masing ya, dan teruslah memohon kepadanya untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, untuk diberikan tambahan ilmu, untuk diberikan kefakihan tentang apa agamanya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah diberikan kekuatan untuk bisa menjadi hambanya yang bisa beramal soleh sesuai dengan dasar ilmu yang kita ketahui, yang telah kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari hal-hal yang buruk fid dunya wal akhirah, dan kita berharap semoga wabah ini cepat berakhir dan Allah gantikan dengan apa? Keindahan, dengan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.